أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين والمسلمات الحاضرين والحاضرات المشاهدين والمشاهدات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Pagi ini kembali kita diberikan kesempatan untuk bisa bersama-sama hadir dalam majelis ini, untuk kita bisa menambah ilmu kita dan pengetahuan kita serta pemahaman kita terhadap agama Allah ini. Dan mudah-mudahan kita tetap istiqamah di atas jalan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan di atas manhajnya sampai hari kiamat kelak atau sampai kematian menjemput kita. Salat dan salam selalu tercurahkan untuk Nabi kita alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, anak keturunannya, serta para sahabat-sahabat yang telah berjuang bersamanya tanpa terkecuali, dan kepada siapapun yang senantiasa setia di atas sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Kemudian tak lupa kita memohon kepada Allah Azza wa Jal untuk orang-orang yang telah berjasa dalam hidup kita, terutama orang tua kita yang telah membesarkan dan mendidik kita, yang telah menyayangi kita dan berikan perhatiannya kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala sayangi mereka sebagaimana dulu mereka menyayangi kita, dan Allah jadikan tempat yang mulia di sisinya. Dan bagi yang masih hidup orang tuanya, semoga kesempatan berbakti itu kita gunakan sebaik-baiknya untuk melakukan amalan-amalan yang bisa menjadikan kita orang-orang yang dekat dengan surga Allah Azza wa Jal. Dan semoga sisa usia orang tua kita Allah berkahi dan Allah bimbing dalam agamanya. Salat dan salam kemudian untuk orang tua, untuk para guru, untuk para masyayikh, untuk para pendidik. Kita juga berdoa atas ilmu yang telah mereka berikan kepada kita, atas segala pengorbanan mereka di dalam mengajarkan kita. Semoga Allah berikan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah, kembali pagi ini kita melanjutkan pembahasan tentang kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid karya Syekh Shalih Al-Fauzan, yang mana pagi ini kita melanjutkan halaman ke-188. Halaman 188. Silakan dipantau di layar monitor. Pada pagi ini tentang bab baru, ya. Bab baru, bab yang menunjukkan tentang sebuah sanggahan, ya, terhadap sebuah keyakinan bahwa kesyirikan itu tidak ada lagi terjadi. Nah, di sini muallif kitab Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab membawakan pada bab yang ke-23 ini dengan mengatakan bahwa memberi judul ma jaa atau babu ma jaa anna ba'd hadhil ummati ya'budul awthan.
bab yang datang menjelaskan bahwa sebagian dari umat ini menyembah berhala. Ya, bab ini didatangkan adalah sebagai bentuk jawaban atau sanggahan terhadap orang-orang yang tidak meyakini lagi adanya kesyirikan. Karena di antara hadis Nabi SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah, atau hadis-hadis yang lain yang menunjukkan ya bahwa kesyirikan itu tidak ada lagi misalnya, tidak, tetapi kesyirikan itu akan terjadi lagi di umat ini manakala dia tidak berhati-hati. Maka di antara ayat Al-Quranul Karim yang menjadi dalil ya, tentang bab ini, beliau mengawali dengan surat An-Nisa ayat 51 sampai nanti pada hadis di mana umat ini digambarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan la tattabi'unna sanana man kana qablakum hadzwal qudzah. Jadi sampai hadis itu dijelaskan oleh muallif kitab nanti dalam bab ini bahwa ternyata umat ini pada akhirnya sebagian daripada umat ini mengikuti ya, kebiasaan orang-orang sebelum kita. Nah, kebiasaan buruk sampai umat ini akan mengikuti gaya hidupnya orang Yahudi. Andaikan mereka ya masuk ke lubang biawak maka makan ikuti. Sampai seperti itulah umat ini mengikuti gaya dan kebiasaan orang-orang sebelum kita. Maka di dalam bab yang ke-23 ini muallif membawakan beberapa ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang apa yang ia jelaskan pada bab ini. Wa qawlihi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut. Tidakkah kamu melihat ya, kepada orang-orang yang diberikan nasiban minal kitab ya, mereka beriman kepada berhala dan at-taghut. Mereka ini walaupun sudah diberikan panduan Alkitab ya, mereka telah diberikan panduan, diberikan ilmu, diberikan jalan yang baik, tapi tetap saja mereka yu'minuna bil jibti wat taghut. Umat ini juga demikian ikhwafillah. Telah diutus seorang rasul yang mulia, diberikan kalam wahyu yang Allah turunkan kepadanya. Bahkan Nabi SAW juga menjelaskan dalam hadisnya, sampai Nabi mengatakan agama ini lailuha kanahariha, malamnya seperti siang, terang benderang Islam itu. Lailuha kanahariha. Nah, la yazigu anha illa halik. Tidak ada yang binasa, yang tergelincir di dalam syariat ini kecuali dia binasa. Jadi syariat ini terang, syariat ini jelas, syariat ini tidak ada abu-abunya. Di dalam bab halal haram jelas, di dalam hak al-batil jelas. Tidak ada yang samar-samar yang dijadikan sebagai panduan. Semua syariatnya mudah dan semua syariatnya jelas. Makanya yang perlu kita hati-hati, kata Nabi SAW, ya antara al-halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umur mushtabihat. Antara kedua itu ada perkara-perkara yang mesti kita berhati-hati. Maka oleh kerana ikhwafillah, di dalam akidah, dalam sebuah keyakinan tidak ada yang tidak jelas, semuanya sudah diterangkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Maka beginilah kondisi nanti orang-orang yang telah diberikan panduan tapi kemudian mereka tetap beriman kepada al-jibti wat taghut. Lalu kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan munasabatu hadzal bab li kitab at-tauhid, ketersesuaian bab ini dengan kitab at-tauhid. Qala anna al-musannifa, bahwa musannif kitab ini, pengarang kitab ini, lamma dzakar at-tauhid, tatkala
menjelaskan atau menyebutkan tauhid ma wa ma yunafihi au yunqisuhu minasyirki, dan apa yang meniadakan atau mengurangi dari kesyirikan. Dzakara fi hadzal bab, maka beliau menyebutkan dalam bab ini anna hadzal syirka la budda an yaqa' fi hadzal ummah, wa kesyirikan itu terjadi di umat ini. Wa qasada bidzalika ar-radd ala ubadil qubur alladzina yaf'aluna syirka, dan ini ditujukan kepada mereka para kuburiyun, orang-orang pemuja kubur, ya, orang-orang yang pemuja kubur, penyembah kubur, yang mereka lakukan itu adalah kesyirikan. Wa yaqulun, mereka berkata, la yaqa' fi hadhil ummatil muhammadiyyati syirkun. Di antara perkataan mereka, tidak terjadi kesyirikan di umat ini. Wa hum yaqulun la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Benar apa yang mereka katakan, umat ini semua bersyahadat, bersaksi tiada ilah selain Allah dan Muhammad adalah sebagai utusannya. Tetapi kalau kalimat ini ikhwafillah tidak cukup, ya, ketika seseorang ya mengucapkan kalimat ini bukan berarti dia terpelihara dari kesyirikan. Justru kalimat ini kita butuh ilmu apa yang menjadi konsekuensi dari kalimat itu. Justru kita harus faham apa yang bisa membatalkan kalimat ini. Nah, ini ilmunya sangat jelas dan banyak telah dijelaskan oleh para ulama kita. Kita harus paham apa saja yang bisa membatalkan bangunan tauhid kita, yang bisa membatalkan bangunan syahadat kita. Jangan merasa aman kalau kita sudah merasa mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah aman-aman saja, tidak ada kesyirikan, tidak ada penyimpangan-penyimpangan. Justru semakin berat perjuangan kita untuk menjaga kemurnian tauhid kita. Oleh itu ikhwafillah, di sini dijelaskan ketika di awal-awal kitab ini disebutkan bahwa ada yang menafikan tauhid kita dan bahkan ada yang mengurangi nilai tauhid kita. Maka dalam bab ini disebutkan oleh Syekh muallif kita tentang apa saja yang bisa mengurangi tauhid kita, itu diantaranya adalah kesyirikan. Ada beberapa ma'ani al-kalimat yang dijelaskan. Al-awthan itu jam'u wathan, ya, wa huwa ma qusida bi naw'in min anwa'il ibadah min al-quburi wal masyahid wa ghairiha. Sebuah bentuk ibadah yang ditujukan kepada kuburan. Alam tara ay alam tanzur, tidakkah kamu melihat? Alladzina utu ay u'tu wa humul yahudu wan nasara, mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberikan Alkitab. Ya, mereka ini bukan tidak diberikan panduan, jelas panduannya. Seperti mana umat Muhammad jelas panduannya. Diutus seorang nabi, umat Muhammad juga diutus seorang nabi. Tetapi kesyirikan terus berulang. Ya. Nasiban ay hazzan, yu'minuna ay yusaddiqun, membenarkan. Al-jibti, apa itu maknanya? Kalimatun taqa'u 'ala sanam, sebuah kalimat yang dikatakan untuk berhala, wal kahin, ya, para dukun, was-sahir, tukang sihir. Nah, wat-taghut min at-tughyan, kalimat at-taghut itu dari at-tughyan. Apa makna tughyan? Mujawazatul had, itu orang yang membatasi, apa yang melewati, melampaui batas. Fa kullu man tajawaza al-miqdar wal had fa huwa taghut. Seluruh yang melampaui batas garis yang telah ditentukan itu namanya taghut. Wal muradu bi huna asy-syaitan. Jadi ada orang yang menyembah berhala dan ada pula orang yang menyembah, ya, syaitan. Syaitan disembah. Ya, maka ikhwafillah, ini fenomena yang mesti kita berhati-hati. Kalau kita tidak berilmu dengan ilmu yang benar, maka akan tergelincir antara kesyirikan. Itu sangat tipis sekali dia. Karena seringkali orang menggunakan kalimat-kalimat, ya, mendompreng dengan kalimat agama, padahal itu sesungguhnya isinya kesyirikan. Banyak sekali seperti itu, ya. Bahkan di berbagai, ada beberapa acara televisi kita itu acara kesyirikan, penuh dengan kesyirikan. Misalnya seperti apa
seorang ustadz yang melihat apa namanya melihat bisa mengobati orang dengan jin. Ternyata ini bukan ustadz, ini askun, ustadz dukun ini. Dia bisa melihat jin, kemudian dia bisa berinteraksi dengan jin, ya, mengobati jin dengan jin. Ini apa namanya? Kalau bukan sebuah amalia yang menyimpang dari agama kita. Justru kalau berinteraksi dengan makhluk-makhluk seperti itu akan sangat dekat dan bahkan jatuh kepada kesyirikan itu sendiri. Maka ikhwafillah, cerdaskan masyarakat kita dengan ilmu, dengan tauhid. Ajak mereka beragama dengan dalil. Ajak mereka beragama dengan penuh kesadaran bahwa agama itu bukan didasari dengan hawa nafsu atau taklid. Bukan agama itu didasari dengan ya adat istiadat dan kebiasaan orang banyak. Bukan. Kita beragama berdasarkan panduan sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memandu umat ini. Kita cerdaskan mereka dengan seperti itu. Kita ajak mereka. Dan kita sebagai umat harus punya usaha dan niat untuk bisa memperbaiki diri. Jangan sudah merasa cukup dengan yang sudah apa yang kita punya. Kita terus belajar dan terus meningkatkan ilmu kita dan pemahaman kita agar tidak ya jatuh kepada kesyirikan ini. Lalu kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan al-ma'na al-ijmali lil ayah. Makna umum daripada ayat ini apa? Yaqulullah tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berkata li Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk nabinya Muhammad, ala wajhi ta'ajjub wal istinkar. Ya, dalam ayat ini menggunakan alam tara. Ya. Alam tanzur ila haula'il yahud wan nasara. Tidakkah kamu Muhammad melihat kepada mereka orang Yahudi dan Nasrani, alladzina u'tu hadzan min kitabillah, yang diberikan kepada mereka kitab, ya, Taurat wal Injil, alladzi fihi bayanul haqqi minal batil. Dalam kitab itu sudah dijelaskan utuh, ya, mana yang hak, mana yang batil. Sudah dijelaskan secara sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam panduan kitab tersebut. Namun wa ma'a hadza yusaddiquna bil batil. Tapi di antara mereka tetap ada yang membenarkan kebatilan, min ibadatil asnam, ya, membenarkan menyembah-nyembah berhala. Ada di antara mereka yang menyembah berhala. Wal kahanati was sahara, ya, dari perdukunan, dan membenarkan sihir. Wa yuti'una syaitana fi dzalik, dan mengikuti syaitan dan beriman kepadanya. Maka lihatlah itu ikhwafillah, dan ambil pelajaran, ya, bahwa ketika kita menjadi muslim itu nikmat. Tapi ketika kita bisa menjaga keislaman kita dengan akidah yang benar, dengan keyakinan yang sesuai dengan panduan Nabi, itu adalah kenikmatan di atas kenikmatan. Apalagi kita sampai meninggal di atas iman yang benar dan di atas akidah yang benar. Maka perlu kita ajari, ya, kita sampaikan, kita didik anak-anak kita dengan tauhid yang benar agar mereka tumbuh nanti besar menjadi seorang yang kokoh akidahnya. Ikhwafillah. Lalu kemudian di dalam pembahasan ketiga tentang munasabatul ayati lil bab, bagaimana ketersesuaian ayat ini dengan bab yang sedang kita baca. Annahu, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, idza kana alladhina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut, apabila mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani diberikan Alkitab, ya, diberikan panduan oleh Allah, yu'minuna bil jibti wat taghut, dan mereka tetap beriman kepada berhala dan kepada syaitan, fahadhil ummah, dan umat ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, allati utiyat al-Quran, yang diberikan kepada mereka Al-Quran, la yunkir wa la yastab'id an ta'budal jibta wat taghut, mereka tidak mengingkari dan tidak merasa bahwa mereka tidak menyembah al-jibt wat taghut, lianna Rasul sallallahu alaihi wasallam akhbar, Nabi kita SAW telah memberitahu, annahu sayakunu fi hadil ummah,
ternyata ada di antara umat ini may yaf'alu mithla fi'lil yahudi wan nasara. Ada di antara sebagian umat ini melakukan apa yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani dari perbuatan-perbuatan kesyirikan itu, muwafaqah lahum walau kana yubghiduha wa ya'rifu butlana. Mereka melakukan apa yang mereka lakukan dari orang Yahudi, walaupun sebetulnya umat ini tahu kalau itu tidak betul, tapi tetap dilakukan. Dia tahu ini haram, tetap dikatakan halal. Ini tahu ini batil, tapi tetap dilakukan kebatilan ini. Ikhwafillah, ini kondisi umat Muhammad SAW. Makanya bab ini adalah sebagai bentuk sanggahan dari anggapan sebagian orang bahwa kesyirikan tidak terjadi di umat ini. Tidak. Kesyirikan akan terjadi di umat ini sebagaimana ya terjadi pada umat sebelumnya, walaupun telah diberikan panduan, walaupun telah diberikan ya Alkitab, telah diberikan Al-Quranul Karim, kesyirikan tetap terjadi. Maka itu kita sebagai umat ya yang beriman kepada Allah dan Rasulnya SAW, kita harus berhati-hati dan belajar agama dengan baik sehingga Islam kita benar dan sehingga agama kita menjadi agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam pembahasan terakhir Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan ma yustafadu minal ayah. Apa yang bisa kita ambil faedah dari ayat ini? Yang pertama, annahu sayakunu fi hadhil ummah may ya'budul awthan kama hadatha lil yahudi wan nasara. Ini yang pertama, bahwa akan ada di antara umat ini yang akan menyembah berhala sebagaimana peristiwa itu terjadi pada bangsa Yahudi dan Nasrani. Jelas Pak ya, bahwa akan terjadi dari umat ini dan ada di antara umat ini yang menyembah berhala, walaupun dia tahu berhala itu adalah haram untuk disembah, tapi tetap mereka lakukan ya, tetap mereka lakukan. Minta ke kuburan itu adalah sebuah kesalahan, tapi tetap mereka lakukan. Tawassul dan tabaruk kepada orang sudah meninggal dunia itu tidak benar, tapi tetap mereka lakukan. Jelas ya? Maka kesyirikan dan penyimpangan terjadi di umat ini sebagaimana juga terjadi pada umat sebelumnya. Maka fa'tabiru ya ulil absar, ambillah pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di umat sebelum kita. Yang kedua, annal imana bijibti wat taghut fi hadzal mawdi' makna iman kepada berhala dan kepada at-taghut itu dalam bab ini artinya muwafaqatu ashabiha walau kana yubghiduha wa ya'rifu butlana, ia mengikuti para pelakunya walaupun sebagian mereka itu tidak suka dan tahu bahkan itu batil, tapi tetap dilakukan. Sihir orang tahu enggak kalau itu adalah haram, tapi tetap dilakukan. Sebagian tetap mengerjakan. Datang kepada dukun, orang tahu kalau itu tidak boleh, bahkan dia faham hadisnya ya, bahwa orang yang mendatangi dukun tidak diterima salatnya selama 40 hari. Dia tahu tapi tetap dilakukan. Nah, ini yang akan terjadi di fenomena yang harus kita berhati-hati ya. Maka dalam hadis lain juga Nabi SAW menyebutkan ya, bahwa orang tahu kalau zina itu haram, tapi tetap ada di sebagian umat ini nanti akan menghalalkannya zina. Orang tahu kalau khamar itu adalah haram, tapi akan banyak dan tetap ada orang yang meminumnya. Sutra haram bagi laki-laki umat ini, haram, tapi tetap ada orang yang pakai. Musik haram, tapi akan tetap ada orang yang menghalalkannya. Begitulah. Jadi kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla harus tahu ini. Dan jangan kita merasa sudah cukup mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sudah selamat begitu saja. Karena kalimat ini
ada yang membatalkannya. Ada yang membatalkan kalimat syahadat kita. Maka di antara yang membatalkan adalah asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Yang ketiga, annal kufra bil jibti wat taghut wajibun fi jami'il kutubis samawiyah. Wa kufur terhadap ya berhala dan kepada taghut wajib pada seluruh kitab-kitab samawi. Ada tidak ada dibenarkan di dalam seluruh kitab samawi itu haram. Dan itu dijelaskan dengan dalil yang sharih. Akan ada umat-umat ini yang subhanallah yang akan beriman kepada al-taghut, kepada al-kahana, kepada as-sahira. Akan ada umat-umat ini yang melakukan, dan seluruh kitab samawi telah menjelaskan itu adalah haram. Yang keempat, wujubul amal bil ilmi, wajib mengamalkan ilmu, ya, wajib mengikutkan ilmu dengan amal, ya. Kita ilmu sudah kita tuntut, ya kan, bahwa mendatangi dukun haram, ya kita jangan lakukan. Kalau ada di antara anak kita sakit, ya pergi ke dokter, meminta ya bantuan obat. Allah yang menyembuhkan. Jangan terpedaya dengan kalimat-kalimat dukun. Kalau dia di hadapan kita, ya kemudian mereka memulai atraksinya, ya kemudian dia mengabuli kita dengan kalimat Allah yang menyembuhkan, kita minta sama-sama sama Allah, tapi di depannya ada macam-macam yang membuat ya ini hanya wasilah, ya, dan seterusnya. Tinggalkan, jangan datangi, ya kan? Nah, kita amalkan itu. Kita amalkan itu. Jadi kalau tujuan daripada ilmu ini bukan hanya sekedar wawasan. Tujuan ilmu untuk kita amalkan. Hatta fil ilmil amal. Ilmu itu akan terasa ada kapan? Kalau kita amalkan. Khamar haram, ya tinggalkan. Sutra haram, tinggalkan. Ya kan? Musik haram, tinggalkan, dan seterusnya. Syariat-syariat yang sangat jelas dan terang menerang di dalam aturannya. Wa anna man lam ya'mal bi'ilmi fa fihi syabahun minal yahudi wan nasara. Yang tidak mengamalkan ilmu maka ada keserupaan dengan bangsa Yahud dan Nasrani. Al-Yahud dimurkai oleh Allah karena punya ilmu tidak mengamalkan, dan orang-orang Nasrani mereka semangat dalam kebaikan tapi tidak dikawal dengan ilmu. Umat Islam berada di tengah-tengah, ya, semangat menuntut ilmu dan semangat memakai ilmunya, ya kan. Di ilmu bukan sekadar untuk menambah wawasan, bukan sekadar ada di atas kepala nih, tersimpan di sini tapi jauh dari dipakai. Itu bukan ciri orang Ahlussunnah wal Jamaah. Dapat satu ilmu kita amalkan, kita pakai, ya kan? Dapat satu ilmu kita siarkan. Lalu itulah kita. Enggak boleh. Kita tunduk kepada Allah, bukan kepada hawa nafsu kita. Ya, kita tunduk kepada aturannya, bukan kepada keinginan kita. Maka itu ikhwafillah, istiqamalah seperti mana Allah perintahkan, bukan seperti cara kita sendiri. Dan beragamalah kita seperti mana Allah perintahkan, bukan seperti mana yang kita inginkan. Ingat baik-baik ini pesan-pesan ya para ulama kita dalam beragama, yang harus berada di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, berada di atas panduan. Ya, kalau agama mengatakan tidak boleh, tidak boleh. Kalau agama mengatakan ya ini adalah hal yang dicintai Allah, lakukan. Begitulah kita. Begitulah kita sebagai muslim, mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, dan meninggalkan dengan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Demikian pembahasan kita pagi ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan ya, pada pembahasan berikutnya tentang dalil yang kedua dari surat Al-Maidah ayat 60, di mana penyempurnakan daripada pembahasan bab yang ke-23 ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanakallahumma bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara